Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Nurhadiawati MSc dan Ibu Putra Agustina SSI MSIP selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Industri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi yaitu terkait industri minyak nabati. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Nurhadiawati dengan NPM 2313 023031 dan rekan Saya Irma Silvayana dengan NPM 2313023019. Saya Niluh Sastri Yulianti dengan NPM 2313023009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah minyak nabati. Sebelum kita mengetahui bagaimana sejarah dari industri minyak nabati, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu minyak nabati. Jadi, minyak nabati merupakan minyak yang berasal dari tumbuhan, baik dari biji, buah, ataupun bagian tanaman lainnya seperti misalnya buah kelapa, kelapa sawit, kedelai, lalu ada wijen, zaitun, bunga matahari, dan juga jagung. Nah, penggunaan minyak nabati sebenarnya sudah mulai digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, pada masa itu, minyak nabati itu digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, lalu juga ada bahan kosmetik, bahan penerangan, hingga bahan baku industri. Penggunaan pertama minyak nabati itu tercatat pada tahun 3000 sampai 2000 sampai 2500 sebelum Masehi oleh bangsa Mesir kuno. Pada masa itu, bangsa Mesir kuno menggunakan minyak zaitun dan juga wijen untuk bahan pangan, obat, dan ritual dengan proses pengolahan yang masih sederhana dan sangat manual. Selain pada masa itu, juga pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Tiongkok dan juga bangsa India juga menggunakan minyak kedelai dan wijen untuk bahan pangan dan juga pengobatan khususnya di benua Asia. Nah, pada masa ini proses pengolahan minyak nabati itu masih sangat sederhana dengan menggunakan metode-metode manual seperti penghancuran, pengepresan dengan menggunakan bahan yang berasal dari batu dan juga kayu. Lalu selanjutnya pada tahun 800 sebelum Masehi hingga 400 Masehi, bangsa Yunani dan juga Romawi kuno itu mulai menggunakan minyak zaitun untuk makanan, lampu, kosmetik untuk diperdagangkan atau diekspor ke benua Eropa serta Afrika Utara. Lalu selanjutnya pada abad ke-18 itu terjadi perkembangan revolusi industri yang terbesar karena pada abad ke-18 ini tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan alat-alat yang manual seperti dari batu atau kayu, tapi sudah mulai dikembangkan alat yang semakin modern seperti alat pengepres mekanik berbasis tenaga uap untuk meningkatkan kapasitas dan juga efisiensi produksi minyak nabati. Lalu selanjutnya pada tahun 850 hingga 870-an itu mulai dikembangkan lagi teknologi modern seperti hydraulic press atau pengepresan hidrolik dan ekstraksi pelarut heksana, tentunya untuk meningkatkan efisiensi serta rendemen produksi minyak nabati. Baik, selanjutnya pada tahun 1869, seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Hippolyte Macmorris itu mulai berhasil menemukan margarin sebagai pengganti mentega yang digunakan untuk meningkatkan kebutuhan dan juga penggunaan minyak nabati dalam industri pangan modern. Lalu pada tahun 1901, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Wilhelm Norman itu berhasil menemukan suatu proses hidrogenasi minyak, di mana pada proses tersebut hidrogen itu dimasukkan ke dalam lemak ataupun minyak yang tidak jenuh untuk menghasilkan lemak semi padat yang lebih stabil bagi industri margarin dan juga shortening. Selanjutnya pada tahun 1920 hingga 1940-an itu
terjadi perkembangan secara besar-besaran atau sering juga disebut sebagai perkembangan industri modern. Karena pada masa tersebut mulai dikembangkan metode ataupun proses yang lebih modern lagi seperti proses refining, bleaching, deodorizing, dan juga frasinasi. Proses tersebut diterapkan pada banyak industri-industri minyak nabati sehingga kualitas minyak yang didapatkan itu menjadi lebih baik, lebih banyak, dan juga lebih tahan lama karena umur simpannya lebih panjang. Selanjutnya pada tahun 1848 itu merupakan tahun awal kelapa sawit masuk di Indonesia karena industri minyak nabati itu sebenarnya sangat dipengaruhi atau sangat bergantung pada perkembangan tumbuhan atau perkebunan kelapa sawit karena kelapa sawit itu memiliki produktivitas minyak nabati yang paling tinggi. Nah, sebenarnya kelapa sawit itu berasal dari Afrika dan masyarakat Afrika Barat pada masa itu sudah menggunakan kelapa sawit sebagai bahan pangan. Nah, dan pada tahun 1848 ini, pemerintah kolonial Belanda lah yang membawa bibit kelapa sawit dari Afrika ke Indonesia, tepatnya ke Kebun Raya Bogor, dan pada saat itu kelapa sawit masih digunakan sebagai tanaman koleksi. Nah, ternyata kelapa sawit tersebut berhasil ditanam di Indonesia. Karena berhasil ditanam, maka pada masa ini disebut sebagai awal perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Lalu selanjutnya pada tahun 1911 seorang pengusaha yang berasal dari Belanda itu mulai membuka perkebunan kelapa sawit komersial di Indonesia, tepatnya di daerah Sumatera Timur yang menjadi awal industri sawit modern di Indonesia. Baik, selanjutnya pada tahun 1916 itu pabrik pengolahan minyak sawit pertama di Indonesia mulai dibangun dan beroperasi di daerah Sumatera Utara, sehingga hal tersebut menjadi hal baik bagi Indonesia karena produksi sawit dan juga minyak sawit itu meningkat sehingga lebih banyak yang bisa untuk diekspor ke luar negeri. Lalu selanjutnya pada tahun 1850 hingga 1938 industri kopra atau minyak kelapa itu berkembang dengan pesat di Indonesia. Minyak kelapa sendiri itu minyak yang berasal dari daging buah kelapa yang dikeringkan untuk diambil minyaknya. Nah, karena industri minyak kelapa pada masa itu berkembang sangat pesat, itu membuat Indonesia menjadi salah satu produsen kopra atau minyak kelapa terbesar di dunia. Lalu selanjutnya pada tahun 1939 hingga 1945 terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, hal tersebut menyebabkan produksi minyak nabati baik di dunia maupun di Indonesia itu menjadi menurun akibat terganggunya perdagangan dan juga beberapa perkebunan yang rusak. Lalu selanjutnya pada tahun 1945 hingga 1960-an itu pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu industri minyak nabati Indonesia terus mulai dibangun dan juga dikembangkan secara bertahap hingga pada tahun 1970-an pemerintah Indonesia itu mulai mencanangkan atau mencetuskan program-program seperti misalnya program PIR yaitu Perkebunan Inti Rakyat dan juga program transmigrasi, di mana pada program tersebut pemerintah Indonesia ingin mempercepat pengembangan perkebunan kelapa sawit khususnya di daerah Sumatera dan juga daerah Kalimantan. Selanjutnya pada tahun 1980 hingga 1990-an itu produksi minyak sawit semakin meningkat khususnya di Indonesia, sehingga pada masa itu Indonesia bahkan menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia hingga pada akhirnya tahun 2006 Indonesia bahkan berhasil melampaui Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Lalu dilanjutkan dari tahun 2008 hingga saat ini hingga sekarang terus
dilakukan hilirisasi dan juga keberlanjutan oleh pemerintah Indonesia dan juga pengusaha-pengusaha industri minyak nabati. Seperti minyak nabati yang tadinya hanya dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, mulai dikembangkan menjadi biodiesel, oleokimia, kosmetik, dan juga produk-produk minyak nabati berkelanjutan lainnya. Dan industri tersebut terus dikembangkan melalui program-program dari pemerintah dan juga diikuti oleh pengusaha-pengusaha industri minyak nabati seperti program B15 yang dicetuskan pada tahun 2015, lalu dilanjutkan lagi hingga program B35 pada tahun 2023, serta pengusaha-pengusaha industri minyak nabati itu mulai menerapkan standar RSPO, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil, di mana berdasarkan standar tersebut industri minyak nabati di Indonesia itu harus berusaha untuk memproduksi minyak nabati yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih berkelanjutan. Baik, itulah tadi tentang sejarah minyak nabati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwasanya minyak nabati itu adalah minyak yang diproduksi dari bahan baku tanaman. Nah, secara umum, bahan baku pembuatan minyak nabati itu digolongkan menjadi 3 golongan utama. Yang pertama adalah biji-bijian palawija yang diambil dan dikelompokkan berdasarkan jenis tanaman yang semusim. Lalu yang kedua itu adalah kulit buah tanaman tahunan atau yang dikenal dengan istilah mesokarp. Dan yang ketiga adalah inti atau biji tanaman tahunan. Nah, jadi ketiga penggolongan utama dari bahan baku minyak nabati ini dikelompokkan berdasarkan apa yang diambil dari tanaman tersebut. Bisa dari pengelompokan biji-bijian dari tanaman yang semusim, kemudian kulit buah atau daging buah dari tanaman tahunan, atau juga yang dimanfaatkan bisa dari inti atau biji dari tanaman tahunan. Terus apa saja sih contoh-contoh tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai minyak nabati? Nah, yang pertama itu adalah pengelompokan golongan biji-bijian palawija. Contohnya itu ada jagung, kemudian biji kapas, lalu ada kacang tanah, kemudian ada rapeseed, kemudian ada wijen, kedelai, dan juga bunga matahari. Nah, pengelompokan yang pertama ini, pengelompokan biji-bijian palawija ini, itu dimanfaatkan untuk menjadi minyak nabati yang diambil adalah biji dari tanaman tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok golongan kedua adalah kulit buah dari tanaman tahunan atau yang kita kenal tadi dengan mesokarp. Contohnya itu ada 2. Yang pertama ada zaitun atau Morel europea dan juga kelapa sawit atau Elais gourmetensis. Nah, 2 tanaman ini baik zaitun ataupun kelapa sawit dalam penggolongan yang kedua ini dimanfaatkan untuk menjadi minyak nabati yang diambil adalah kulitnya atau daging buahnya yang mengandung beberapa senyawa yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi minyak nabati. Kemudian golongan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah inti atau biji tanaman tahunan. Nah, jadi penggolongan yang ketiga ini dari 2 tanaman-tanaman contoh seperti kelapa, coklat, inti sawit, babasu atau kohune itu bisa dimanfaatkan sebagai minyak nabati baik dari bijinya ataupun dari kulit atau daging dari buahnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari bahan baku pembuatan minyak nabati yang digolongkan menjadi 3 golongan utama. Untuk selanjutnya adalah pemanfaatan minyak nabati yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan minyak nabati. Seperti dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa minyak nabati itu berasal dari tanaman. Nah, minyak nabati ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena memiliki banyak manfaat, maka minyak nabati ini digunakan dalam berbagai bidang, baik pangan maupun non-pangan. Baik, untuk yang pertama yaitu bidang pangan.
penggunaan minyak nabati terbesar yaitu pada bidang pangan, di mana minyak nabati digunakan sebagai minyak goreng untuk menggoreng, menumis, dan juga mengolah jenis makanan lainnya. Selain itu, minyak nabati juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan margarin, mayonnaise, salad dressing, dan juga makanan olahan. Nah, di sini minyak nabati dipilih karena memiliki kestabilan saat dipanaskan dan juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki tekstur, rasa, dan juga aroma pada makanan. Baik, lalu yang kedua yaitu kosmetik dan perawatan tubuh. Nah, di sini minyak nabati digunakan sebagai kosmetik dan perawatan tubuh karena minyak nabati ini mengandung asam lemak dan juga vitamin yang mampu memberikan kelembapan pada rambut dan juga kulit, di mana produk yang dihasilkan yaitu seperti sabun, lotion dan krim, sampo, lipstick, dan juga perawatan kulit. Lalu yang ketiga yaitu farmasi dan juga kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan ini minyak nabati digunakan sebagai bahan pembawa obat-obatan, kemudian kapsul lunak, obat cair, salep, dan juga suplemen. Nah, beberapa minyak nabati ini mengandung asam lemak tak jenuh, vitamin E, antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan juga menurunkan kolesterol. Lalu yang keempat yaitu industri oleh kimia. Nah, pada industri ini minyak nabati ini menghasilkan senyawa kimia seperti asam lemak, gliserol, kemudian alkohol lemak, serta surfaktan. Nah, industri oleh kimia ini menghasilkan produk seperti deterjen, sabun, pelumas, lilin, cat, tinta, dan juga plastik sebagai bahan kimia industri lainnya. Lalu yang kelima yaitu energi terbarukan. Nah, jadi di sini minyak nabati diolah menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi menggunakan alkohol dan juga katalis sebagai bahan bakar alternatif. Di sini minyak nabati memiliki manfaat yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan juga menekan emisi gas rumah kaca. Nah, di Indonesia energi terbarukan ini menggunakan minyak nabati pada program B20 pada tahun 2018, kemudian B30 pada tahun 2020 dan juga B35 pada tahun 2023. Selanjutnya, penggunaan minyak nabati ini selain pada bidang pangan dan juga energi, minyak nabati ini digunakan sebagai bahan baku berbagai proses industri non-pangan seperti pelumas, lilin, tinta cetak, pelapis logam, dan juga bioplastik. Itu tadi penggunaan minyak nabati. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu proses pembuatan minyak nabati. Secara umum, proses pembuatan minyak nabati itu melalui dua langkah utama. Yang pertama yaitu proses ekstraksi minyak, lalu dilanjutkan dengan proses pemurnian minyak. Pada proses ekstraksi minyak itu dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode rendering, pengepresan mekanik, dan juga ekstraksi pelarut. Sedangkan pada proses pemurnian minyak itu dapat melalui beberapa tahapan proses. Ada proses yang pertama proses deguming, kedua proses netralisasi, ketiga proses bleaching, keempat proses deodorisasi, kelima proses hidrogenasi, keenam proses interesterifikasi, dan terakhir proses winterisasi. Baik, yang pertama yaitu ekstraksi minyak. Nah, sebelum kita masuk ke ekstraksi minyak, kita harus tahu dulu ekstraksi itu adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya melalui distribusi zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Proses ekstraksi ini bertujuan untuk memindahkan suatu zat terlarut dari satu pelarut ke pelarut lainnya. Biasanya proses ekstraksi sederhana bisa dilihat pada gambar ini. Nah, pada banyak kasus campuran antara bahan padat dan juga cair, terutama bahan-bahan dari alam
atau bahan alami itu sulit dipisahkan menggunakan metode mekanis maupun metode termis karena beberapa faktor. Yang pertama, komponen bercampurnya sangat erat, lalu perbedaan sifat fisiknya kecil, sensitif terhadap panas, dan juga berada dalam konsentrasi yang rendah. Oleh karena kasus atau kondisi tersebut, maka ekstraksi inilah yang seringkali menjadi satu-satunya metode yang dapat digunakan atau salah satu metode yang paling ekonomis. Di sini ada beberapa contoh penerapan ekstraksi, misalnya pada pembuatan ester atau essence untuk bahan pewangi pada sirup dan juga parfum. Ada proses pengambilan kafein dari daun teh, biji kopi dan juga biji kakao, dan juga ada proses pelarutan komponen kopi menggunakan air panas dari biji kopi yang telah disangrai dan juga digiling. Nah, lalu apa itu ekstraksi minyak? Jadi ekstraksi minyak atau lemak itu merupakan metode untuk memperoleh minyak ataupun lemak dari bahan yang diduga mengandung komponen minyak atau lemak tersebut. Nah, metode ekstraksi minyak atau lemak itu biasanya ada 3 metode. Ada metode rendering, mechanical extraction atau pengpresan mekanik, dan juga solvent extraction atau pelarut atau ekstraksi pelarut. Selanjutnya metode rendering. Nah, metode rendering ini dibagi menjadi 2, ada wet rendering dan juga dry rendering. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu wet rendering. Jadi, wet rendering ini adalah proses rendering dengan penambahan air selama proses berlangsung dan menggunakan alat seperti autoclave atau digester yang biasa disebut kettle. Nah, kettle ini suhunya tinggi, suhunya tinggi dan tekanannya itu dibuat sekitar 40 hingga 60 C. Nah, proses wet rendering itu melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak atau dari tumbuh-tumbuhan tadi itu dimasukkan ke dalam kettle atau autoclave tadi. Kita sebut saja kettle, di mana kettle tersebut memiliki berpengaduk. Lalu setelah bahan dimasukkan di dalam kettle berpengaduk tersebut, kan pengaduknya terus berputar. Lalu ditambahkan air dalam kettle tersebut. Setelah ditambahkan air, dilakukanlah pemanasan. Pemanasannya dilakukan secara perlahan sambil pengaduknya itu terus mengaduk atau berputar di kettle tersebut hingga pemanasannya itu mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Lalu selanjutnya selama beberapa saat sekitar 4-6 jam itu minyak atau lemak yang terekstraksi itu akan mulai naik ke permukaan dan juga air itu akan di dasar kettle. Selanjutnya, minyak yang sudah naik ke permukaan itu akan dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari air di bagian bawah dan juga ampas, sisa-sisa padatan dari bahan tadi. Dan didapatkanlah minyak atau lemak yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu proses dry rendering. Berbeda dengan proses wet rendering yang menggunakan air, proses dry rendering ini tidak menggunakan atau tanpa penambahan air selama prosesnya berlangsung. Jadi kalau pada dry rendering ini digunakan kettle yang terbuka dan juga masih sama dilengkapi dengan pengaduk. Prosesnya sebenarnya masih mirip dengan proses wet rendering tadi. Pertama, bahan dimasukkan dulu ke dalam kettle, lalu di sini bedanya tidak ditambah air, tapi langsung dipanaskan. Dan dipanaskannya itu dengan suhu yang lebih tinggi, sekitar 105 hingga 110 derajat Celcius. Lalu setelah dipanaskan, ampas dari bahan tersebut akan mengendap di dasar kettle, sedangkan minyak itu akan naik ke permukaan. Nah, setelah ampas dan juga minyaknya itu terpisah, barulah dilakukan pemisahan minyak, di mana minyak diambil dari bagian atas kettle, dialirkan menuju ke storage atau wadah penampungan, sedangkan ampasnya atau sisa padatan dari bahannya
itu akan dikeluarkan melalui bagian bawah kettle. Baik, selanjutnya yaitu proses pengepresan mekanik. Biasanya dengan metode pengepresan mekanik itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu tentu saja dari bahan-bahan baku yang menurutnya yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahan bakunya apa saja. Lalu dilakukanlah perajangan. Setelah dilakukan perajangan, dilakukanlah penggilingan supaya lebih halus lagi bahannya. Setelah itu baru dilakukan pemanasan ataupun pemasakan, lalu dilanjutkan dengan proses pengepresan. Di mana pengepresan ini ada dua jenis, ada pengepresan hidrolik dan juga berulir. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, dari pengepresan tersebut nanti akan didapatkan hasil akhir minyak kasar yang masih belum murni, lalu ampas atau bungkil, ampas atau sisa dari bahan bakunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengepresan mekanik, khususnya pengepresan hidraulik. Nah, di sini ada gambar dari suatu hidrolik, alat pengepresan hidrolik sendiri. Karena menggunakan hidrolik, di sini bagian pompa hidroliknya di bagian ini, lalu ini bagian penampung minyaknya, oil supply tank, dan ini tentu saja menggunakan piston di sini di bagian ini. Nah, bagaimana proses yang terjadi dengan menggunakan pengepresan hidrolik? Jadi, tentu saja diawali dengan pengisian bahan yang mengandung minyak tadi dimasukkan ke dalam ruang pengepres. Sini. Lalu dipadatkan menjadi bal. Hingga lalu selanjutnya pompa gaya akan digerakkan, dipompa sehingga oli bertekanan dialirkan ke dalam silinder. Lalu oli bertekanan tersebut akan mendorong piston ke arah atas sehingga menekan bal sini. Ini kan bal ini mengandung minyak yang tadi telah dipadatkan, sehingga piston ini akan menekan bal dalam ruang pengepresan, sehingga setelah ditekan dengan piston ini, maka minyak itu akan keluar dari bahan melalui celah-celah di sebelahnya, dan akan mengalir melalui saluran keluar. Nah, minyak yang keluar melalui katup atau valve, ini minyak yang keluar akan dialirkan menuju ke tangki penampungan. Nah, setelah pengepresan selesai, release valve ini akan dibuka untuk melepaskan tekanan sehingga piston ini akan kembali ke posisi semula ke bawah dan tidak menekan bal lagi, seperti itu. Baik, itu tadi proses pengepresan hidraulik. Selanjutnya yaitu proses pengepresan berulir. Nah, pada proses pengepresan berulir itu minyak dipisahkan dari bahan dengan cara menekan menggunakan ulir berputar. Ini bagian ulir berputar, sehingga minyak keluar melalui lubang silindernya ini. Sedangkan ampas keluar dari ujung alat. Ampasnya keluar dari ujung alat dalam bentuk ampas pengumbil. Langkahnya tentu saja diawali dengan memasukkan bahan ke dalam. Di bagian fit ini dimasukkan bahan, lalu selanjutnya bahan yang sudah masuk tersebut akan didorong oleh feeding screw ini. Bagian ini akan didorong oleh feeding screw dan bahan tersebut akan terus didorong menuju semakin ke kanan. Nah, lalu pressing screw ini, ulir pengepres ini akan terus berputar sehingga ruangan di dalam alat pengepresan berulir ini menjadi semakin sempit. Kalau semakin sempit berarti tekanannya meningkat, sehingga bahan tersebut akan semakin diperas sehingga minyaknya akan keluar. Lalu minyak yang keluar akibat tekanan dari pressing screw tadi itu akan keluar melewati silinder berlubang. Ini ada lubang-lubang. Ini adalah silinder berlubang. Minyaknya akan keluar dari situ. Lalu
akhirnya akan keluar melalui lubang silinder yang di akhir ini menuju ke tangki penampungan. Nah, sisa padatan yang sudah kehilangan kandungan minyaknya itu akan keluar melalui lubang yang di belakang ini berupa ampas atau bungkil. Nah, bagian kon dan juga adjustable nut spring ini berfungsi untuk mengatur tekanan alat pengepresan berulir ini. Jadi tekanannya bisa diatur, entah itu semakin ditekan atau semakin dilonggarkan. Baik, itu tadi proses pengepresan berulir. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi pelarut atau solvent extraction. Pada proses ekstraksi pelarut ini prinsip dasarnya yaitu minyak ataupun lemak itu diekstraksi dengan melarutkannya menggunakan pelarut khusus. Biasanya dengan metode ekstraksi pelarut ini akan menghasilkan bungkil dengan kadar minyak sangat rendah, bahkan kurang dari 1%. Minyak kasar yang dihasilkan hampir sama dengan metode pengepresan mekanik, karena sebagian komponen non minyak juga ikut terekstraksi dengan metode ini. Langkah proses menggunakan metode ekstraksi pelarut itu awalnya tentu saja biji ataupun bagian lain dari bahan itu dihaluskan atau dikeringkan. Lalu selanjutnya dilakukanlah proses ekstraksi, di mana pada proses ekstraksi ini pelarut ditambahkan dan pelarut tersebut akan melarutkan minyak. Selanjutnya campuran misel, yaitu campuran yang terdiri dari minyak dan juga pelarut, akan ditampung di dalam tangki penampungan. Selanjutnya dilakukanlah proses pemisahan. Pada proses pemisahan ini campuran misel ini dipanaskan. Karena dipanaskan sehingga pelarutnya itu akan menguap, karena kan suhunya disesuaikan dengan titik didih si pelarutnya itu. Jadi pelarutnya akan menguap terlebih dahulu. Karena pelarutnya sudah menguap, jadi didapatkanlah minyak kasar atau minyak yang belum murni tadi. Sedangkan bungkil atau amplasnya itu dibuang seperti itu, dikeluarkan. Bungkilnya ini sudah memiliki kadar minyak yang sangat rendah karena kan sebelumnya sudah diekstraksi. Baik. Lalu ini pelarut dipulihkan dan digunakan kembali. Jadi pelarut yang sudah diuapkan tersebut tidak dibuang gitu ke udara, tidak dialirkan ke udara luar, tapi dimasukkan ke dalam tangki ini, sehingga nanti uap tersebut bisa dicairkan kembali dan digunakan kembali untuk ditambahkan ke dalam minyak untuk proses selanjutnya seperti itu. Jadi terus berkelanjutan. Nah, perlu diketahui bahwa proses pengepresan mekanik itu biasanya digunakan untuk bahan-bahan dengan kadar air yang tinggi, sedangkan kalau untuk proses ekstraksi pelarut ini dengan kadar air yang rendah. Baik, itulah tadi beberapa metode ekstraksi minyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya telah dibahas oleh rekan saya bahwasanya dalam proses produksi pembuatan minyak nabati itu melalui dua proses besar. Yang pertama adalah ekstraksi dan yang kedua adalah pemurnian. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemurnian minyak dari yang sebelumnya telah dibahas ekstraksi. Nah, dalam proses pemurnian minyak ini terdapat beberapa tahapan, diantaranya ada deguming, kemudian netralisasi, bleaching, kemudian deodorisasi, interesterifikasi, dan juga winterisasi. Nah, proses-proses tersebut adalah tahapan dalam pemurnian minyak. Lalu, kenapa minyak hasil ekstraksi itu tidak bisa langsung diedarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat? Karena minyak-minyak hasil ekstraksi itu masih
mengandung beberapa zat pengotor yang dapat mempengaruhi kualitas tentunya seperti rasa, bau, ataupun tampilan. Karena kita tahu bahwasanya tujuan dari produksi minyak nabati itu adalah untuk dipasarkan supaya dapat diterima dengan konsumen, yang pastinya setiap produsen itu berupaya untuk memperoleh atau menghasilkan minyak dengan kualitas yang tinggi, baik dari segi tampilan, segi kualitas, ataupun segi bau ataupun rasa yang mempengaruhinya. Maka dari itu penting adanya tahap lanjutan dari proses ekstraksi, yaitu tahap pemurnian. Supaya apa? Untuk menghilangkan rasa dan bau, warna lebih jernih, kualitas lebih baik, kemudian umur simpan lebih panjang. Yang artinya faktor-faktor ini adalah faktor penunjang kualitas dari produksi minyak yang dihasilkan. Karena kita tahu tadi hasil ekstraksi masih banyak mengandung zat-zat pengotor yang dapat mempengaruhi hal-hal tersebut. Nah, untuk tahap pemurnian ini itu dilakukan dengan beberapa tahapan lagi, diantaranya ada deguming, adalah proses penghilangan suatu zat lendir yang banyak mengandung fosfolipid yang itu dapat mempengaruhi rasa dan juga bau dan juga kualitas. Kemudian ada netralisasi untuk menghilangkan asam lemak bebas. Kemudian ada bleaching untuk meningkatkan tampilan seperti warna ataupun tekstur. Kemudian ada deodorisasi untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang mengandung bau yang tidak sedap. Baik, tahap pertama dalam proses pemurnian itu adalah deguming. Yang mana deguming ini tujuannya adalah untuk menghilangkan gum atau lendir dalam sisa minyak hasil ekstraksi. Nah, biasanya lemak hasil ekstraksi itu masih mengandung fosfatida, protein, karbohidrat, air, dan juga resin. Yang ini merupakan gum yang terkandung dalam minyak hasil ekstraksi yang dapat mempengaruhi kualitas minyak, yang tentunya dapat menurunkan seperti menurunkan kualitas seperti rasa, bau, ataupun dapat memperpendek masa simpan dari minyak. Maka dari itu perlu dilakukan adanya pemisahan gum ini dengan cara sentrifugasi ataupun filter supaya nanti dapat diperoleh minyak bersih sehingga minyak yang diedarkan memiliki kualitas yang tinggi. Nah, proses deguming ini memiliki beberapa jenis, di antaranya ada dry deguming, kemudian water deguming, kemudian acid deguming, kemudian ada enzymatic deguming, kemudian EDTA deguming, dan juga membran deguming. Yang pertama adalah dry deguming. Nah, prinsip dari dry deguming ini adalah reaksi pengendapan atau presipitasi, yang artinya pada proses dry deguming ini nanti akan diberikan suatu reagen yang dapat mengendapkan fosfatida ataupun lendir-lendir lainnya yang masih terdapat dalam minyak ini. Nah, proses dry deguming ini dilakukan pada sistem pH yang rendah, artinya bisa ditambahkan asam ataupun sistemnya dirubah supaya pH-nya rendah. Kemudian yang kedua jenisnya adalah water deguming. Pada water deguming ini minyak ditambahkan air lalu dimasukkan ke dalam suatu proses tangki. Nah, air ini ditambahkan supaya fosfatida atau gum-gum lainnya itu dapat terhidrasi sehingga nanti diperoleh minyak yang bebas dari fosfatida. Lalu yang ketiga itu adalah jenis acid deguming atau deguming asam. Ini biasanya saling berkaitan dengan water deguming karena biasanya fosfatida hasil dari water deguming itu masih ada yang belum terhidrasi. Maka dari itu biasanya ditambahkan asam. Asamnya itu seperti asam fosfat, asam sulfat, ataupun asam oksalat. Asam ini nanti dapat mengikat dan bereaksi dengan deguming atau gum-gum yang mengotori minyak nabati hasil ekstraksi. Yang selanjutnya adalah penambahan enzim. Enzim yang digunakan adalah enzim-enzim yang mampu mengikat gum atau lendir-lendir yang mengotori minyak.
Selanjutnya adalah EDTA deguming, yang dimana pada proses deguming ini diberikan suatu reagen EDTA atau etilen diamina tetraasetat, yang dimana tujuannya supaya EDTA ini nantinya dapat mengikat ion-ion logam bebas di dalam lemak yang dapat mengotori dan menurunkan kualitas dari minyak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membran deguming. Nah, yang jenis deguming terakhir ini adalah jenis yang paling terbaru atau modern, yang dimana membran deguming ini di dalamnya dirancang berbentuk sekat-sekat yang berdasarkan prinsip pemisahan dengan ukuran partikel dari komponen yang ada di dalam minyak, sehingga partikel-partikel zat lain yang memiliki ukuran yang berbeda dari minyak akan terperangkap dan juga didasarkan dengan prinsip tekanan dan membran yang semi permeable, sehingga dapat dipisahkan antara zat pengotor dan juga minyaknya. Kemudian adalah flowchart atau alur dari proses deguming di dalam industri. Di dalam industri itu ada beberapa komponen dalam proses deguming, di antaranya adalah yang pertama ada tangki minyak hasil ekstraksi, kemudian ada pompa, lalu ada tangki reagen, kemudian ada 2 reaktor deguming, kemudian ada tangki air panas, kemudian ada beberapa pompa juga, kemudian ada flow meter, lalu ada deguming sentrifugasi, lalu ada tangki gum, dan juga ada tangki minyak yang telah tidak terdegumisasi. Nah, untuk alurnya, yang pertama, minyak hasil ekstraksi yang tadinya masih mengandung senyawa-senyawa yang dapat menurunkan kualitas minyak itu dimasukkan ke dalam tangki minyak awal. Nah, dalam tangki minyak awal ini lalu akan dipompa menggunakan pompa menuju ke arah flow meter, lalu diarahkan ke dalam deguming reaktor yang pertama. Nah, deguming reaktor yang pertama ini itu biasanya berisikan air dengan prinsip water deguming, yang nantinya zat-zat fosfolipid seperti fosfatida itu akan terhidrasi dalam reaktor yang pertama. Nah, hasil dari hidrasi di reaktor pertama ini akan dipompa lagi menuju reaktor yang kedua supaya dimurnikan lagi lebih murni, yaitu dengan prinsip acid deguming, diberi penambahan asam seperti asam sulfat, asam fosfat maupun asam oksalat supaya fosfolipid atau fosfatida dan beberapa zat gum lainnya yang belum terhidrasi itu dapat bereaksi dengan asam sehingga nanti dapat dipisahkan lagi. Nah, setelah dari reaktor yang kedua akan dipompa lagi menuju sentrifugasi. Dengan prinsip gaya sentrifugasi, gum akan terpisah dengan minyak karena memiliki massa jenis yang berbeda. Dan setelah itu, hasil dari pemisahan gum dan minyak akan diarahkan ke 2 jalur yang berbeda, yaitu ada yang diarahkan ke arah tangki yang berisi dengan gum atau zat-zat pengotor selain minyak, dan juga ada tangki dari minyak yang hasil dari proses pemisahan gum ini. Nah, setelah tahap deguming itu adalah netralisasi supaya zat pengotor selain lendir itu dapat terhilangkan lagi, karena ketika minyak melalui proses degumisasi masih tersisa asam-asam lemak bebas. Nah, asam-asam lemak bebas ini nantinya bisa bereaksi menimbulkan suatu senyawa yang menghasilkan bau yang tidak sedap atau kita kenal dengan bau tengik. Dan maka dari itu perlu adanya pemisahan yang didasarkan untuk memisahkan asam lemak bebas tersebut, yaitu adalah netralisasi. Yang pertama itu adalah dengan soda kaustik, karena netralisasi ini ada beberapa jenisnya, diantaranya ada yang menggunakan soda kaustik dan beberapa reagen lainnya. Yang pertama adalah menggunakan soda kaustik atau NaOH. Tujuannya adalah menurunkan FFA atau asam lemak bebas, free fatty acid, untuk mengurangi warna dan kotoran seperti getah, lendir, fosfatida ataupun protein.
reaksi utama dari proses ini itu adalah asam lemak bebas direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan sabun dan juga air. Nah, untuk faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam proses netralisasi dengan NaOH ini adalah konsentrasi dari minyak kasar, kemudian jumlah minyak netral yang tersabunkan, kemudian jumlah minyak netral dalam Swaps tube, kemudian adalah suhu netralisasi, dan juga warna minyak netral. Nah, prinsip reaksi seperti halnya tadi, itu asam lemak direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan sabun dan juga air. Dengan mekanismenya, itu emulsi akan disentrifugasi dan akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu minyak netral dan juga sabun. Untuk efek samping sebagian itu trigliserida akan bereaksi dengan NaOH menghasilkan gliserol dan juga sabun juga. Lalu, efek samping dari proses netralisasi ini itu adalah trigliserida ikut tersabunkan, rendemen minyak menurun, dan sabun meningkat. Dan dalam proses netralisasi asam dengan NaOH ini itu ada yang dikenal dengan istilah refining factor, yang dimana dengan persamaan adalah kehilangan total dalam persen kemudian dibagi dengan asam lemak di awal minyak dalam persen. Contohnya, misalkan kita memiliki asam lemak bebas awalnya 3%, lalu setelah di netralisasi menghasilkan rendemen sekitar 94%, artinya kehilangan 6%. Lalu refining faktornya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, semakin kecil nilai refining faktor, maka akan semakin efisien. Proses netralisasi yang kedua adalah netralisasi menggunakan natrium karbonat atau Na2CO3. Nah, keuntungan ketika kita menggunakan netralisasi dengan natrium karbonat ini adalah trigliseridanya tidak ikut tersabunkan, karena ketika kita menggunakan NaOH tadi trigliseridanya ikut tersabunkan. Namun, kelemahannya sabun sulit dipisahkan karena gas karbon dioksida membentuk busa. Maka dari itu perlu dilanjutkan pencucian dengan NaOH encer untuk memperbaiki mutu dan juga warna minyak. Reaksi utama dalam proses ini adalah asam lemak bebas direaksikan dengan natrium karbonat akan menghasilkan sabun dan juga asam karbonat. Selain itu ada asam karbonat akan menjadi gas karbon dioksida dan juga air. Nah, gas karbon dioksida ini yang menyebabkan busa lalu dihilangkan dengan uap panas atau vakum. Dan ada reaksi pemulihan sabun, yaitu sabun ditambahkan dengan asam klorida akan menghasilkan asam lemak bebas dan juga natrium klorida. Sisa asam lemak bebas ini sekitar 0,05%, dan sabun dapat diendapkan dengan Na2SO4 atau Na2SiO3 atau dicuci juga dengan air panas. Lalu untuk kondisi proses netralisasi dengan natrium karbonat ini adalah dengan suhu kurang dari 50 derajat Celcius, kemudian panaskan minyak 35 sampai 40 derajat Celcius dan ditambah natrium karbonat, lalu diaduk 10 sampai 15 menit dengan kecepatan 65 sampai 75 rpm, kemudian turunkan kecepatan dan vakum selama 20 sampai 30 menit, kemudian CO2 akan menguap dan busa pun bisa menghilang. Nah, selanjutnya itu adalah pemisahan asam. Ada dua, yang pertama adalah dengan penyulingan dan yang kedua adalah pemisahan asam menggunakan pelarut organik. Yang pertama adalah dengan penyulingan. Minyak kasar dipanaskan dengan heat exchanger, lalu dialirkan ke alat penyulingan. Setelah itu uap air diinjeksikan dari pipa berlubang di dasar alat pada suhu 240 derajat Celcius, lalu superheat steam, uap panas pada tekanan rendah sekitar 25 mmHg, FFA atau asam lemak bebas akan ikut menguap dan hasilnya adalah uap air dan asam lemak bebas. Lalu sisa asam lemak bebas dinetralkan dengan senyawa basa. Dengan reaksinya seperti pada layar. Dan kadar asam lemak setelah penyulingan itu adalah sekitar 0,1 sampai 0,2%.
Kapan digunakan? Saat asam lemak bebasnya itu tinggi dan asam lemak bebasnya itu sekitar 88%. Kemudian pemisahan asam menggunakan pelarut organik dengan prinsip perbedaan pelarutan asam lemak bebas dengan trigliserida dalam pelarut organik. Kemudian pelarut umum yang bisa digunakan itu seperti furfurat, propana, dan juga piridina. Dengan pemisahannya, minyak dipisahkan dari pelarut dengan dekantasi, pelarut dipisahkan dari asam lemak bebas, kemudian alkohol akan naik, kelarutan gliserida akan naik, dan pemisahan bisa menjadi lebih sulit. Nah, setelah melalui proses digeming dan juga netralisasi, selanjutnya adalah bleaching atau pemucatan. Supaya apa? Supaya tampilan dari minyak nabati ini lebih menarik dengan warna yang lebih jernih sehingga tidak terlihat seperti adanya zat pengotor di dalam minyak nabati tersebut. Menghilangkan warna dan pengotor pada minyak, mengurangi bau sulfur, logam berat, peroksida, aldehida keton, kemudian dilakukan setelah netralisasi. Kemudian metodenya bisa dengan absorben atau bahan kimia. Yang pertama adalah pemucatan menggunakan absorben. Dilakukan dengan cara pemanasan minyak pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, lalu diabsorpsi, lalu disaring, kemudian diperoleh minyak jernih. Sebelum diabsorpsi, itu ditambahkan absorben pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Dengan absorben itu diantaranya seperti basing clay, kemudian arang, dan juga arang aktif. Basing clay ini seperti SiO2, Al2O3, air terikat, CaO, MbO, Fe2O3, dan beberapa karbon aktif. Kemudian yang kedua adalah pemucatan menggunakan bahan kimia. Ini lebih efektif untuk minyak yang dikonsumsi untuk pangan. Prinsipnya adalah oksidasi. Seperti bahan yang digunakan adalah peroksida, dikroma, ozon, klorin, dan ClO2. Kemudian ada dikromat dan asam. Lalu di sini juga melalui proses pemanasan dan juga reduksi. Kemudian ada beberapa perbandingan metode yang dari kedua ini ada metode absorben dan juga bahan kimia. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Selanjutnya adalah deodorisasi. Setelah tahap tadi, ini untuk menghilangkan bau dan juga rasa yang tidak sedap dalam minyak ini. Menggunakan uap panas pada tekanan atmosfer atau vakum. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau dan rasa tidak sedap, mengurangi senyawa volatil, menurunkan kadar asam lemak bebas dan juga peroksida. Kondisi yang dilakukan itu biasanya pada suhu 200 sampai 250 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 10 mmHg, waktunya 4 sampai 6 jam. Umumnya diperlukan untuk minyak pangan seperti lemak susu, lemak babi, lemak coklat, minyak zaitun. Kemudian flavor penyebab dalam minyak atau penyebab bau dan rasa tidak sedap. Itu seperti adanya hidrokarbon tidak jenuh, pigmen karotenoid, terpena, sterol, dan tokoferol, dan juga adanya asam lemak bebas, aldehida, keton, dikarbonil, dan juga alkohol. Nah, untuk tahapan proses deodorisasi itu tergambarkan dalam tangki ini, yang dimana yang pertama ini adalah kettle deodorisasi, terus yang kedua ini adalah tending atau sekat-sekat, yang ketiga ada katup pengeluaran udara dari dalam minyak, yang keempat itu adalah corong pengeluaran minyak. Kemudian yang kelima adalah pipa penghubung antara ruang kosong di atas permukaan minyak. Kemudian yang keenam adalah pipa uap ke kondensor. Kemudian ada corong pemasukan uap ke dalam kondensor. Ada juga pipa pemasukan air dingin. Kemudian pipa pengeluaran air kondensasi. Kemudian ujung pipa kondensat dan juga pipa pompa ke vakum. Kemudian minyak dipanaskan dan dialiri uap panas pada vakum untuk menguapkan senyawa volatil dan penyebab bau. Kemudian vakum akan lebih lanjut untuk memastikan penghilangan komponen volatil maksimal dan mencegah hidrolisis minyak. Lalu minyak didinginkan dengan air dingin hingga 84 derajat Celcius lalu dikeluarkan dari ketel, dan hasil deodorisasi ini
asam lemak bebas dan juga peroksida akan turun sekitar 0,015 sampai 0,030%. Dan fraksi tak tersabunkan seperti klorofil, vitamin E, squalena, sterol berkurang sekitar 60%. Nah, proses deodorisasi ini reaksinya seperti pada layar. Dan proses bleaching dan deodorisasi dalam industri secara fisika tahapnya seperti ini. Yang pertama, minyak mentah atau CPO itu akan masuk ke blender, filter, BPO, heat recovery, kemudian tabung vakum, kondensat, dan RDPO. Baik, itulah tadi dua tahapan utama, yaitu ekstraksi dan juga pemurnian minyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tahap hidrogenasi, di mana pada tahap hidrogenasi ini proses pertama yang dilakukan yaitu pemilihan bahan baku, di mana bahan baku yang digunakan yaitu minyak nabati atau minyak tak jenuh. Selanjutnya minyak nabati ini kemudian dimasukkan ke dalam reaktor hidrogenasi. Nah, pada tahap ini minyak direaksikan dengan gas hidrogen atau H2 dalam reaktor dengan katalis nikel pada suhu dan tekanan tertentu, sehingga hidrogen akan bereaksi dengan ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh. Nah, jadi dalam proses ini ikatan rangkap ini akan berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, setelah itu masuk ke dalam tahap penyaringan. Nah, jadi setelah reaksi selesai, minyak ini didinginkan dan katalis nikel dipisahkan dari minyak dengan cara disaring. Kemudian setelah itu didapatkan produk akhir pada tahap hidrogenasi. Nah, ini merupakan perbandingan minyak sebelum hidrogenasi dan juga sesudah hidrogenasi, di mana minyak sebelum hidrogenasi ini tidak jenuh, berwujud cair, titik leburnya rendah, mudah teroksidasi, dan kurang stabil. Sedangkan ketika sesudah dihidrogenasi, minyak yang dihasilkan itu lebih jenuh, berwujud padat atau plastis, titik leburnya lebih tinggi, tahan terhadap oksidasi, dan juga lebih stabil. Nah, ini merupakan mekanisme proses hidrogenasi, di mana hidrogen ini akan ditambahkan pada ikatan rangkap dengan bantuan katalis nikel dan juga platina. Akibatnya, ikatan rangkap tadi akan berubah menjadi ikatan tunggal, atau asam lemak tidak jenuh akan berubah menjadi asam lemak jenuh. Selanjutnya yaitu diagram alir proses hidrogenasi sempurna dari sebuah minyak tak jenuh tunggal yang sederhana. Jadi pada proses ini minyak yang memiliki ikatan rangkap ini akan ditambahkan oleh hidrogen dengan bantuan panas dan juga katalis nikel, sehingga ikatan rangkap tadi akan berubah menjadi ikatan tunggal, atau minyak tak jenuh akan berubah menjadi lemak jenuh. Baik, selanjutnya yaitu tahap interesterifikasi. Nah, jadi pada tahap ini digunakan dua bahan baku, yaitu minyak atau lemak cair dan juga lemak padat. Nah, setelah itu masuk ke dalam tahap pencampuran, di mana minyak atau lemak cair dan juga lemak padat ini dicampur agar homogen. Setelah pada tahap pencampuran, kemudian masuk ke dalam penambahan katalis. Nah, pada proses ini katalis yang digunakan yaitu NaOCH3 atau NaOC2H3 ditambahkan ke dalam campuran. Nah, ini agar mempercepat reaksi terjadinya pertukaran posisi asam lemak. Nah, selanjutnya yaitu reaksi ini campuran tadi dipanaskan pada suhu sekitar 110 sampai 160 derajat Celcius dengan cara sambil pengadukan. Nah, tahap ini berlangsung interesterifikasi, yaitu perpindahan posisi asam lemak pada molekul trigliserida. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap penetralan dan juga pencucian. Nah, setelah itu campuran dinetralkan dan juga dicuci untuk menghilangkan katalis dan juga sabun sisa reaksi sebelumnya. Setelah itu masuk ke dalam tahap pengeringan. Nah, pengeringan ini digunakan untuk menghilangkan kandungan air yang masih tersisa.
Nah, setelah tahap-tahapan sebelumnya didapatkanlah produk akhir dari tahap interesterifikasi, yaitu berupa lemak dengan sifat fisiknya berubah dari sebelum dan juga sesudah. Baik, selanjutnya yaitu tahap winterisasi. Nah, pada tahap ini minyak dimasukkan ke dalam tangki pendingin. Nah, minyak didinginkan perlahan hingga suhu sekitar 6 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Nah, setelah suhu tercapai, kemudian pendinginan dihentikan dan minyak atau campuran kristal ini didiamkan selama kurang lebih 6-8 jam agar kristal steril terbentuk sempurna. Nah, setelah kristalisasi, kemudian masuk ke dalam tahap penyaringan. Nah, jadi di sini minyak disaring untuk memisahkan kristal padat dan juga minyak cair, di mana kristal padat ini berupa steril dan juga minyak cair ini winter oil. Nah, setelah itu didapatkan hasil dari proses winterisasi, yaitu dua, ada winter oil dan juga stearin, di mana winter oil ini merupakan fraksi cair, sedangkan stearin merupakan fraksi padat. Nah, jadi produk akhir dari tahap winterisasi tadi kan terdapat stearin. Nah, apa itu stearin? Jadi, stearin adalah fraksi padat yang diperoleh dari minyak atau lemak saat didinginkan. Stearin terutama tersusun dari trigliserida jenuh berantai panjang, terutama tristearin atau gliseril tristearat. Ini merupakan struktur dari tristearin. Nah, jadi pembentukan stearin ini dimulai ketika minyak atau lemak cair itu didinginkan. Nah, setelah itu akan dihasilkan stearin tadi, di mana stearin ini akan terpisah dari minyak cair. Nah, stearin ini dapat berasal dari lemak hewan maupun minyak nabati tertentu. Pada sumber hewani, stearin dapat ditemukan pada lemak sapi dan juga lemak hewan lainnya. Sedangkan pada sumber nabati, stearin akan didapatkan dari minyak kelapa sawit, dan minyak inti sawit. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif industri minyak nabati. Baik, industri minyak nabati dapat menyebabkan beberapa dampak yang negatif, baik bagi lingkungan, bagi sosial, dan juga bagi kesehatan. Yang pertama yaitu dampak kepada kerusakan lingkungan. Hal tersebut terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran, misalnya lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan yang pertama deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar, lalu menurunnya keanekaragaman hayati. Dan selain itu, pembakaran lahan karena ingin membuka lahan tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara dan juga kabut asap yang berlebihan yang dapat merusak kesehatan manusia. Lalu selanjutnya, pencemaran air dan tanah. Hal ini berasal dari limbah industri minyak nabati dan penggunaan bahan kimia dalam industri tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan juga sumber air lainnya, dan juga menurunkan kualitas tanah. Lalu dapat mengganggu kehidupan organisme perairan. Selanjutnya yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah, hal tersebut dapat terjadi akibat aktivitas industri dan juga pembukaan lahan tadi. Nah, pembukaan hutan atau lahan itu dapat melepaskan gas karbon dalam jumlah besar. Selain itu, penggunaan energi fosil dalam proses industri dan juga proses transportasi distribusi minyak nabati tersebut juga berpengaruh ke peningkatan emisi gas rumah kaca. Lalu, lahan gambut yang rusak pada pembukaan lahan itu juga dapat melepaskan gas karbon dan mempercepat perubahan iklim. Selanjutnya yaitu dampak sosial.
Hal ini terjadi akibat pengembangan industri minyak nabati dalam skala besar, sehingga menyebabkan terjadinya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Lalu berkurangnya lahan pertanian dan wilayah adat masyarakat juga menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi serta isu-isu kesejahteraan keselamatan kerja dan hak-hak pekerja. Dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap kesehatan. Tentunya hal ini terjadi akibat konsumsi minyak nabati yang tidak diolah secara tepat dan juga residu-residu bahan kimianya. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya resiko kolesterol tinggi, lalu berpotensi menyebabkan hipertensi darah tinggi dan penyakit jantung, serta residu bahan kimia dari proses pengolahan minyak nabati ini juga tentunya berdampak negatif bagi kesehatan konsumennya. Perlu diketahui bahwa minyak yang digunakan untuk dipanaskan atau digunakan untuk menggoreng berulang kali itu dapat mengandung lemak trans yang berbahaya bagi tubuh manusia. Baik, itu saja dampak negatif dari industri minyak nabati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya dampak negatif dari industri minyak nabati. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya meminimalisir dampak negatif industri minyak nabati. Terdapat beberapa upaya. Yang pertama yaitu perkebunan berkelanjutan. Nah, pada upaya ini dilakukan pengelolaan lahan dan produksi secara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga keanekaragaman hayati. Nah, pada upaya ini yaitu tanpa deforestasi, kemudian tidak membuka lahan gambut, menjaga keanekaragaman hayati dan juga sertifikasi berkelanjutan. Lalu, upaya yang kedua yaitu pengelolaan limbah industri yang efektif. Nah, pada upaya ini mengelola limbah cair dan juga padat sesuai dengan standar lingkungan serta memanfaatkannya kembali sebagai sumber daya. Misal pada pengelolaan limbah cair, di mana limbah cair dari proses produksi kemudian diinstalasi pengolahan air limbah. Kemudian didapatkan air olahan yang aman untuk bahan baku mutu. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah padat. Nah, pada limbah padat ini dapat dihasilkan pupuk organik, di mana limbah padat seperti cangkang, serat, tandan kosong ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik. Nah, manfaat dari upaya ini yaitu mengurangi pencemaran, menghemat biaya produksi, dan juga mendukung ekonomi sirkular. Lalu upaya yang ketiga yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, jadi di sini mengurangi sumber emisi dan juga meningkatkan penyerapan karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi pada upaya ini yaitu hindari pembakaran lahan, kemudian efisiensi energi di pabrik, seperti gunakan peralatan efisien untuk mengurangi konsumsi energi fosil, kemudian energi terbarukan dari biomasa, di mana memanfaatkan limbah biomasa sebagai sumber energi terbarukan. Lalu yang terakhir itu pengelolaan lahan gambut yang tepat untuk menjaga kelembapan lahan gambut untuk mencegah pelepasan karbon. Lalu yang upaya yang keempat yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi di sini menggunakan teknologi modern untuk mengurangi pencemaran dan juga meningkatkan efisiensi produksi. Di mana teknologi seperti sistem pemrosesan tertutup di sini digunakan supaya meminimalkan kebocoran limbah dan emisi ke lingkungan. Lalu yang kedua itu teknologi pemurnian efisien. Nah, di sini untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan juga limbah, dan yang terakhir optimalisasi proses produksi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah dan juga biaya produksi. Nah, manfaat dari penerapan teknologi ramah lingkungan ini yaitu yang pertama, produksi lebih bersih, kedua, kualitas produksinya terjaga, dan yang terakhir itu dampak lingkungannya berkurang. Lalu upaya yang kelima yaitu edukasi dan pemberdayaan. Jadi, edukasi dan pemberdayaan ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga kapasitas pekerja serta masyarakat sekitar.
Jadi contohnya seperti pelatihan untuk pekerja, yaitu pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan juga penanganan limbah industri. Selain pelatihan untuk pekerja, keterlibatan masyarakat juga dapat membantu meminimalisir dampak negatif seperti program pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan juga kesehatan, dan yang terakhir edukasi dampak dan manfaat industri. Nah, manfaat dari edukasi dan pemberdayaan ini yaitu menciptakan hubungan harmonis dan juga manfaat bersama antara industri dan juga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu upaya pengawasan dan penegakan regulasi. Nah, di sini memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan melalui pengawasan yang ketat dan juga transparan. Sehingga dari upaya-upaya ini industri berkelanjutan, lingkungan terjaga, masa depannya terjamin. Baik, itulah tadi presentasi dari kami kelompok umat mengenai industri minyak nabati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.